langsung saja ke materinya. Yang pertama, menganalisis dampak-dampak globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang melibatkan integrasi dan interkoneksi yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia. Ini mencakup pertukaran barang, jasa, informasi, teknologi, dan ide-ide antara negara-negara serta aliran modal dan tenaga kerja lintas batas. Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang sosial dan budaya, dan yang ketiga di bidang politik. Adapun faktor-faktor yang mendorong globalisasi diantaranya yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua liberalisasi perdagangan, yang ketiga investasi asing, yang keempat migrasi dan pergerakan tenaga kerja, yang kelima perkembangan organisasi internasional, dan yang keenam sosial dan budaya. Ada beberapa tantangan umum yang sering dikaitkan dengan globalisasi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Yang kedua, persaingan global. Ketiga, kerusakan lingkungan. Yang keempat, hilangnya identitas budaya. Yang kelima, ketidaksetaraan sosial. Yang keenam, tantangan politik. Dan yang ketujuh, ketidakpastian ekonomi. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari globalisasi. Yang pertama, ekonomi, budaya, sosial dan budaya, migrasi, teknologi, lingkungan, ketimpangan. Yang kedua yakni faktor terjadinya globalisasi. Globalisasi adalah proses interaksi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan secara etnomolis. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalis, yang artinya universal atau menyeluruh, dari imbuhan ization yang pada kata globalization berarti proses mendunia. Meskipun globalisasi memberikan banyak manfaat, tetapi juga banyak menyebabkan sejumlah permasalahan dan isu-isu yang perlu diatasi. Beberapa isu global yang terjadi saat ini antara lain: yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi, yang kedua, ketidakpastian pekerjaan, yang ketiga, dampak lingkungan, yang keempat, hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik, yang kelima, isu kesehatan global, yang keenam, kehilangan keberlanjutan sosial dan budaya, dan yang ketujuh, isu hukum dan etika. Yang ketiga, model pembelajaran perspektif global di sekolah dasar. Model pembelajaran perspektif global di sekolah dasar adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya, nilai dan pandangan dunia di seluruh dunia. Model ini memiliki tujuan. Dari model ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan kepekaan terhadap isu-isu global, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Model pembelajaran perspektif global di sekolah dasar berperan penting karena membantu siswa memahami keragaman budaya, mengembangkan keterampilan global, memahami isu-isu global, membangun pemikiran kritis, meningkatkan keterlibatan sosial, mempersiapkan siswa untuk masa depan yang semakin terhubung global, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang keempat yaitu model evaluasi perspektif global di sekolah dasar. Dalam pembelajaran perspektif global, evaluasi ini bertujuan sebagai berikut, yakni menilai dan mengukur prestasi peserta didik pada pembelajaran perspektif global, mendapatkan umpan balik dari prestasi belajar peserta didik terhadap kerja dan kinerja guru pada pembelajaran perspektif global, menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran perspektif global, dan juga meningkatkan rangsangan kegiatan belajar peserta didik dan pembelajaran perspektif global. Yang menjadi sasaran evaluasi pada pembelajaran perspektif global yaitu peserta didik secara individual dan peserta didik secara berkelompok. Adapun alat evaluasi yang digunakan dalam penilaian hasil pembelajaran perspektif global ini meliputi tes dan non-tes. Sekian